Hatur nuhun ka pangersana Saudara Nafi Kaisar Abadi selaku Ketua Pelaksana acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami sambutan anu salajengna nyaeta sambutan Kepala Sekolah Bapak Sudrajat SAG kamantenana dihaturangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki ya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji ningati anu uning anu ngancip dina diri urang sanggakeun kadat ilahi rabbi puji sukma antosna sumbarang bahdina bayah urang sanggakeun ka dan Allah anu maha kawasa. Shalawat wa salamna mudah-mudahan salamina nyahan walungan junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ahna, malah mandal ka urang sadayana anu kampung hayung di ieu paten-paten kenging syafaatul udma di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu lebih kahormat Ketua Yayasan, alhamdulillah wasbillah biasa hadir. Anu lebih hormat Ketua Komite anu alhamdulillah biasa hadir pada kesempatan ieu. Para tokoh terkemuka, ulama setempat, tamu sami kepada TV hormat, para tamu undangan, bapak, ibu, diantawisna orang tua siswa siswi, anu sami kepada TV hormat, para sikorder, dewan guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, anu sami kepada TV hormat, siswa dan siswi anu sebagian hadir dina kesempatan ieu anu pribados dicintai. Upama ditingali siswa siswi teu saparapat-parapatna can di kamarana nya. Padahal hajat urang. Tapi sok sanaos kitu urang tiasa dina kesempatan ieu meneliti kana hal di mana harmoni kehidupan itu berbeda-beda tapi satu tujuan akan mencapai suatu kebersamaan. Dina kesempatan ieu urang sadayana harmoni perbedaan tapi dalam pelaksanaan dina waqit ayeuna urang tidak ada perbedaan. Hanya satu tujuannya yaitu memperingati dilahirkanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada guru, tidak ada siswa, tidak ada orang tua, tidak ada tamu undangan. Hadir di urang tujuan utamina nyaeta hoyong diangkeun ku junjunan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuayana sakitu ribados tadi ngunggulkeun harmoni perbedaan itu akan mencapai suatu kebersamaan kita bersama. Baik secara politik, ekonomi, sosial ataupun budaya itu hanya sebagai metode saja. Tapi kita yang terpenting nilai-nilai tina anu dilaksanakeun ieu urang sadayana supaya orang yaumul qiyamah ke diangkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Secara teori kita suka mengadakan bagaimana yang disebut dengan Maulid Nabi. Tapi yang terpenting kita itu secara empiris, bagaimana proses kita meladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara empiris bahwa kita itu sering digembar-gemborkan, apalagi kita sebagai peserta didik, bahwa kurikulum yang sekarang yang kita gunakan yaitu adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ia lebih mengutamakan yaitu literasi. Bagaimana tingkah laku kita, akhlakul karimah kita, baik ketika kita berada di kelas, ketika berada di luar kelas, ketika berada di masyarakat, ketika kita berada di lingkungan keluarga. Sebab kita itu tidak terlepas dari itu, baik secara formal, non formal maupun secara informal. Jadi apalah artinya orang sadayana terus secara materi belajar bagaimana tata krama, bagaimana kesopanan, tapi secara empiris, secara formal kita itu tidak melaksanakannya. Apalah artinya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu secara materi, tapi bagaimana literasi kita, proses penggunaannya ketika kita di dalam sehari-hari, itu yang terpenting. Jadi kita itu terutama bagi siswa dan siswi ini harus meletakkan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana akhlak yang baik? Sebab kalau akhlak yang baik maka akan dibawa oleh kita semuanya kepada hal-hal yang sifatnya positif. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya negatif, bukan cuma kita yang terkena imbasnya, tapi keluarga, alma mater kita akan terbawa kepada imbasnya. Untuk itu secara apa? Secara empirik bahwa kita itu adalah harus meletakkan nilai-nilai dari apa yang telah kita peringati bersama. Jadi kita itu perbedaan itu jangan menjadi halangan, tapi kebersamaan kita itu yang akan membawa kepada kita kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebab semua tujuan yang paling utama itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tidak akan dipandang kita itu selaku pelajar, tidak akan dipandang kita itu selaku guru, dan tidak akan dipandang kita sebagai tokoh masyarakat, tapi akan dipandang hasil daripada kerja kita sesuai dengan norma-norma yang ada, yaitu norma keagamaan. Kalau norma keagamaan itu berimbas daripada kehidupan beragama, di mana norma-norma yang kehidupan bernegara itu adalah landasannya undang-undang. Ketika juga bermasyarakat, kita itu tidak terlepas dari norma. Normanya adalah adat istiadat. Sehingga norma agama, norma negara, norma masyarakat harus seimbang. Selalu interaksi ketiganya di dalam apa? Di dalam melaksanakan kehidupan. Sebab kehidupan itu adalah kehidupan beragama, ada aturannya yang tadi disebut norma, ada kehidupan bernegara, normanya yaitu aturan yang ada di dalam undang-undang. Ketika bermasyarakat, normanya adalah adat istiadat. Makanya kita itu yang tiga ini harus selamanya interaksi, ada hubungan. Tidak cukup saja kita itu adalah norma agama. Sebab ketika kita melaksanakan norma agama, kaya-kaya kita itu akan hidup esok hari. Tapi ketika kita melaksanakan norma negara dan norma masyarakat, maka kita itu akan hidup selama-lamanya. Sehingga antara agama, masyarakat, negara harus selalu kita ada di dalam kehidupan sehari-hari. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
taat ke Allah, taat ke Rasul, taat ke pemerintah. Begitu juga di sekolah ada normanya, di mana norma itu bagian daripada apa? Norma agama, norma negara, norma masyarakat yang terbentuk aturannya yaitu tata tertib. Ketika kita tidak melaksanakan tata tertib, di mana tata tertib itu aturan yang berlaku di sekolah secara formal, maka itu adalah bagian daripada yang tiga tadi. Jadi tidak terlepas dari sana. Ketika kita melanggar aturan yang berhubungan dengan sekolah yang tercantum dalam tata tertib, berarti kena terhadap kita adalah hukuman. Sama semuanya juga. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, zakat dan lain sebagainya, maka kita akan terkena hukuman. Tapi hukumannya nanti beda jeung buruh macul. Lamun buruh macul mah buruhna ayeuna. Ketika macul maka semangatnya akan apa? Akan tinggi. Beda dengan beribadah. Kalau beribadah itu semangatnya agak berkurang. Sebab akan terasa kapan? Akan terasanya nanti, sebab ini berhubungan dengan pahala dan dosa. Ketika pahala sekarang ada, maka mungkin kita itu akan semangat untuk melaksanakan apa yang disebutkan dengan norma yang berhubungan dengan norma agama. Tapi semuanya itu adalah apa? Akan ada imbasnya, yaitu hukuman. Akan ada imbasnya, yaitu hukuman, baik di dalam agama, di dalam bernegara, di dalam bersosial, atau adat istiadat, ataupun di sekolah. Makanya kepada kalian semuanya, terutama siswa dan siswi, khususnya yang berada di lingkungan SMK Nurul Fitri, yang lebih diutamakan itu adalah norma kehidupan yang sesuai dengan norma agama, norma negara, norma masyarakat. Insya Allah kita itu akan diakui, ya. Sebab harta benda, jabatan dan lain sebagainya itu tidak akan diakui. Yang akan diakui itu apa? Hasil kerja kita yang disebut dengan amal ibadah kita. Ketika kita baik di sekolah, maka akan apa? Hasilnya akan dipikir cinta oleh guru. Begitu juga secara apa? Secara tersiratnya akan ada nilai yang tercantum bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi nilai itu tidak utama, yang paling utama adalah norma kita, adat kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Makanya yang lebih ditekankan adalah tingkah laku kita, kemudian adat kita, sehingga kita itu akan merasa dihargai oleh semua, dihargai oleh teman kita sendiri, dihargai oleh guru, dihargai oleh masyarakat. Insya Allah kehidupan kita itu tidak akan apa? Tidak akan susah. Jadi susah itu bukan karena tidak punya harta benda. Bahagia itu bukan karena harta benda. Belum tentu orang yang harta bendanya banyak akan mencapai suatu kebahagiaan. Mungkin itu semua hanya sebagai apa? Sebagai perhiasan duniawi saja. Makanya kepada kalian, Bapak, wanti-wanti, itu kedepankan adalah apa? Adalah akhlakul karimah. Sehingga kita itu merasa dicintai, akan dicintai oleh ruang lingkup di sekolah, itu oleh guru, ruang lingkup di formalnya atau non formalnya adalah oleh masyarakat dan oleh orang tua kita sendiri. Sebab kejelekan kita tadi juga dikatakan bukan hanya kita yang akan merasakan, tapi semua unsur, baik itu alma mater, keluarga, orang tua, apalagi diri kita sendiri. Sehingga nantinya akan ada penyesalan. Ya. Jangan kita itu sebagai apa? Sebagai tamani. Hari taman itu mengharapkan sesuatu hal yang tidak mungkin akan terjadi. Kenapa orang yang sudah dikubur akan kembali ke alam dunia? Karena sudah merasakan siksaan
dunia. Sebab penyesalan tidak akan ada di depan, penyesalan akan terjadi setelah kita melaksanakan aktivitas itu sendiri. Jadi menitik beratkan kepada harmoni perbedaan bukan menjadi masalah, tapi akan menjadi suatu kebersamaan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini perbedaan yang disebut dengan murid, guru, masyarakat, orang tua, kita akan menjadi suatu kebersamaan yang akhirnya kita itu akan dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah. Dengan peringatan ini, tujuan yang paling utama adalah itu. Kita dijadikan sebagai hamba Allah, dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh negara, insya Allah kita itu akan tercapai yang disebut dengan sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah dengan ilmu. Wa man arada dunya fa'alaya bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaya bil ilmi, wa man arada huma fa'alaya bil ilmi. Matak mumpung ayeuna urang keur mencari ilmu, silakan pergunakan sedemikian rupa waktu itu. Insya Allah kita akan mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir tadi walaupun sudah oleh pembuka acara, jadi kami mengingat kepada almarhum terutama Bapak ya, dan terutama juga kepada Ibu yang masih ada tapi sekarang ya keberadaannya karena sudah tua. Bukan saja Ibu abdi pribadi, tapi mudah-mudahan para ibu, para orang tua, orang sadayana nu masih kene aya di pasihan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Oke, ka orang tua, ibu orang sadaya anu parantos kantunkeun, mudah-mudahan di alam kuburnya dijantenkeun ahli kubur anu bahagia. Wabil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, ketika nanti terutama kepada siswa dan siswi di dalam pengajian ini atau penceramah yang akan menyampaikan materi-materi, mudah-mudahan diikuti secara hikmat sehingga menambah ilmu kepada kita semuanya. Sekian saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.